Salam Nusantara, salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mbah Engkong, opung, nenek, semuanya ya yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Selamat malam, mucho gusto, senang bertemu dengan Anda semua melalui layar Android Anda atau layar YouTube Anda. Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Allah yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai dengan 35. Demikian firman Allah. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatanya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibunya itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran banyak orang." Puji nama Tuhan. Jadi jelas di sini kita telah melihat, dan tema kita malam ini adalah mimpi Simeon yang menjadi kenyataan walaupun sudah lanjut usia. Kita tentu masih ingat Kolonel Sander ya, yang 80 tahun lebih, yang mulai mempromosikan resep ayam gorengnya. Dan kalau Anda pernah tahu bahwa dia mengalami penolakan 300 kali ya, 300 kali penolakan dari orang-orang yang mau membiayainya atau bekerja sama dengan dia. Tidak ada, sampai 300 kali dia mengalami penolakan. 301 kali akhirnya dia berhasil. Dan apa yang terjadi? Kemudian kita sudah melihat ayam fried chicken di cabang-cabang di seluruh dunia, ada 80 negara lebih dan 11.000 outlet di seluruh dunia. Luar biasa. Itulah, walaupun dia sudah tua tetapi tidak lupa untuk terus berkarya. Nah, dari sini kita bisa melihat tadi Simeon, mimpi Simeon yang menjadi kenyataan. Kita melihat Alkitab mengatakan bahwa dia adalah orang yang benar ya. Orang yang benar. Jadi orang yang benar itu adalah orang yang lurus hatinya, dapat dipercaya sesuai sebagaimana adanya. Jadi dia tidak neko-neko. Jadi dia berjalan lurus bersama dengan Tuhan, dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi dia betul-betul lurus hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan yang menilai dia. Lalu yang kedua, kata Alkitab bahwa dia ini saleh. Saleh itu artinya taat dalam dan sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya, suci dan beriman. Itu sebabnya dia betul-betul mendapatkan sesuatu dan janji daripada Tuhan, dan kemudian janji itu dia pegang. Janji itu bahwa Alkitab mengatakan dia tidak akan mati sebelum melihat Sang Mesias itu. Alkitab tidak mengatakan berapa lama, tetapi akhirnya mimpi itu menjadi kenyataan. Lalu yang ketiga, bahwa dia adalah orang yang penuh Roh Kudus. Dan kalau kita baca tadi, Roh Kudus inilah yang memimpin saat dimana dia tidak tahu apa yang akan terjadi,
Tapi Roh Kudus mengatakan supaya pergi ke rumah Allah, membawa dia ke rumah Allah, karena akan ada suatu peristiwa besar yang akan memenuhi dia, yaitu dia akan melihat keselamatan yang dari Tuhan itu. Dan kalau Simeon tidak percaya akan tuntunan Roh Kudus, tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh firman Allah kepada dia, bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Sang Mesias, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi dia menantikan, dia sungguh-sungguh hidup menantikan Allah, dia sungguh-sungguh menantikan janji Allah itu. Itu yang sebabnya yang keempat, dia percaya terhadap janji Allah itu. Dia hidup sesuai dengan janji Allah itu. Dia imani. Itu sebabnya dia adalah orang yang saleh. Orang yang saleh itu tidak pernah neko-neko. Orang yang saleh itu dia beriman, hidupnya suci. Dia ada hal-hal dosa di dalam dirinya. Hidupnya itu suci. Ada kekudusan Allah dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam pikirannya. Sehingga dia sesudah mendapatkan janji Allah, dia terus percaya kepada Tuhan. Sahabat-sahabatku, tentu kita banyak melihat orang-orang di sekitar kita setelah mereka tidak bekerja, tidak berkarya mungkin di masa tua mereka. Mereka menjadi stres, menjadi sakit. Ada orang yang sindrom power, ya. Jadi karena selama ini dia memerintah dan kemudian turun setelah pensiun, turun di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat tidak menghargai dia, mengakibatkan dia mungkin stres. Mungkin selama hidupnya, selama tuanya, selama dia bekerja, dia tidak bisa bersosialisasi dan bermasyarakat, dan akhirnya setelah dia pensiun, masa tuanya juga masyarakat masa bodoh dengan dia. Dan tetapi lain dengan Simeon. Simeon itu betul-betul dia benar hidup saleh, penuh dengan Roh Kudus, percaya terhadap janji Allah. Itu sebabnya Tuhan memenuhi segala janji yang dibutuhkan atau yang telah dikatakan kepada Simeon. Kalau Simeon itu berkata begini kepada Tuhan, atau waktu firman Allah disampaikan kepada Simeon, sesungguhnya engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias. Memangnya gue pikirin enggak lihat Mesias juga enggak apa-apa. Usia saya mungkin ya mau berapa apa, enggak apa-apa enggak melihat Mesias. Tapi Simon tidak seperti itu. Di masa suntuk usianya, dia tetap setia terhadap janji Allah. Dia tetap setia menunggu janji Allah itu. Dan pada akhirnya dia dapat memenuhi, Allah memenuhi segala janjinya kepada Simeon. Jadi jangan pernah putus asa dalam kehidupan ini. Kalaupun kita sudah tua, kalaupun kita katakan orang sudah tidak berguna, tidak berfungsi, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Allah tidak pernah menolak kita. Allah tetap membuat kita gemuk dan segar di pelataran bait Allah. Allah akan terus memberikan kekuatan selama kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tadi pagi saya mengatakan Hana, bagaimana Hana yang lanjut usia tetapi punya semangat muda, dan itu sangat luar biasa. Dan sekarang kita lihat bagaimana si Simeon. Simeon itu artinya pendengar. Jadi artinya bahwa dia orang yang mendengarkan apa yang dinyatakan kepada dia, apa yang dinyatakan Yesus kepada dia, atau menyatakan firman Allah kepada dia, apa yang dinyatakan Roh Kudus kepada dia. Dia adalah orang yang dengar-dengaran. Jadi ketika Yesus mau dibawa ke bait Allah, Tuhan Roh Kudus katakan, Simeon pergi ke rumah Allah, ke bait Allah saat ini. Pergi ke sana karena akan ada sesuatu yang akan kau lihat di situ. Karena orang tuanya sedang mempersiapkan anak ini dibawa ke dalam bait Allah. Dan Alkitab kita katakan ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus.
oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Kita perlu diperlengkapi oleh Roh Kudus. Anda bisa bayangkan, satu kali ada seorang ibu dari Batu Raden sana itu, Batu Raja, Sumatera Selatan. Dia ada kemari. Dia bercerita anaknya ini seperti ini. Tapi saya melihat seperti layar bahwa anaknya ini suka main opo-opo. Dan saya melihat di tempat tidurnya itu. Dan ketika saya mengatakan, ibu, anak ibu itu begini, enggak mungkin. Karena pada waktu itu belum ada HP, maka saya suruh dia bertelepon melalui warnet. Dan ketika di warnet dia telepon kepada pembantunya, tetapi dia datang lagi ke rumah, katanya tidak ada. Lalu saya katakan, dalam nama Yesus suruh pembantu Anda membukanya secara perlahan-lahan di sudut, ya. Dan kalau saya katakan gambaran itu sebelah sini, ya. Dan itulah, dan kemudian saya katakan dalam nama Yesus. Karena kalau dilihat sepintas tidak akan, karena dia ada di sudut sekali. Nah, ketika dia akhirnya telepon lagi kedua, dan puji Tuhan, memang benda itu ada. Jadi dia adalah orang yang suka bermain ilmu. Jadi kalau kita memang nggak selamanya Roh Kudus memberikan hal yang seperti itu. Tapi ketika kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan, akan ada saatnya di mana Tuhan Roh Kudus akan menyatakan kebaikan dan kemujizatan-Nya dalam kehidupan kita. Saya tidak mendapatkan 1-2 kali hal-hal yang seperti itu. Tapi itu saya mengatakan itu hanya dipandang Allah perlu, maka itu akan diberikannya. Kalau tidak dipandang Allah perlu, maka itu tidak perlu. Yang kedua yang pernah saya katakan tadi, bahwa ketika di kampung saya di mana itu, di Joman sana, di tempat kakak saya, ada orang yang diguna-gunai oleh lawannya. Tuhan memperlihatkan orang itu tersebut kepada saya. Ternyata setelah saya berikan gambaran itu, bayangkan orang nggak bisa tidur belasan tahun. Itu sangat menyedihkan. Tapi ketika saya udah tua lagi bapak ini, dan lalu saya ceritakan, bapak kenal orangnya seperti ini, wih, bapak kenal dari mana? Saya katakan, itulah orang yang membuatnya. Ternyata waktu itu dalam perebutan kekuasaan, ya, menjadi kepala sekolah. Jadi kalau Pak Bruto namanya, kalau Pak Bruto ini mati, maka meninggal dunia, maka lawannya ini yang akan menjadi menggantikan dia. Jadi orang-orang percaya tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak baik. Orang-orang percaya tidak perlu melakukan hal-hal yang, kalau Anda punya mimpi ke atas, jangan meruntuhkan orang lain. Kalau Anda punya mimpi menjadi orang yang punya pangkat, jangan menjatuhkan orang lain. Hanya asal Anda bisa naik ke atas. Tidak diperbolehkan. Belajarlah seperti Simeon ini. Walaupun pada masa tuanya, tetapi gairahnya kepada Tuhan, semangatnya kepada Tuhan, cintanya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan tetap, dan dia tetap memegang janji Allah. Itu sebabnya dia tidak heran kalau Tuhan pada akhirnya memenuhi janjinya. Makanya dia katakan, Tuhan terima kasih, dengan sejahtera aku pulang ke rumah Bapa, karena aku sudah melihat keselamatan itu. Puji nama Tuhan. Akhir dari semua kehidupan manusia ini adalah ketika kita bisa berkata, Tuhan terima kasih, pada akhirnya aku masuk dalam keselamatan itu, dan aku akan tinggal bersama dengan Bapa di surga. Mimpi yang begitu luar biasa. Seperti Kolonel Sander saya katakan tadi, di usia 80-an tahun dia berjuang untuk mewujudkan mimpinya, membagikan resep ayam gorengnya. 300 kali ditolak, tapi 301 kali akhirnya kita sampai saat ini bisa memakan Kentucky Fried Chicken. Dan saya suka. Saya tidak bisa makan ayam boiler, tapi makan ayam Kentucky saya suka. Itu hebatnya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan biarkan iman kita terus bersama biarkan kita hidup benar, hidup saleh, penuh dengan Roh Kudus, dan mempercayai janji Allah, sehingga apapun yang kita mimpikan dalam hidup ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan memberkati pemerintah kami. Tuhan memberkati gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Khususnya kami berdoa bagi orang-orang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mengatakan, Yesus sangat mengasihi engkau. Yesus sangat ingin, sangat rindu untuk menyembuhkan engkau, karena Dia berkata, oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh. Dan terimalah kuasa kesembuhan Yesus pada saat buka hatimu dan taruh tanganmu di tempat yang sakit di dalam nama Yesus. Stroke sembuh, pulih dalam nama Yesus. Cancer, kanker dalam nama Yesus sembuh. Tumor dalam nama Yesus sembuh. Dan segala sakit, penyakit, dan kelemahan sembuh dalam nama Yesus. Gagal ginjal dipulihkan kembali. Gagal jantung, sakit jantung dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serangan jantung dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Bapa di surga, bagi yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, dan yakin dan percayalah. Ketika engkau yakin dan percaya, Tuhan akan melakukan kuasanya bagimu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada, lakukan juga lah demikian. Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan can do all things through Him who gives me strength. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati, dan tetaplah bersama dengan Yesus dalam waktu sebelum Anda istirahat. Tetaplah berkomunikasi, tetaplah berhubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.